Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu tema yang sangat simpel tapi pasti ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yaitu pertemuan fisik denganmu segera. Pertemuan fisik denganmu segera. Kita akan mengambil dulu energi pembacaan kita pada hari ini yang akan mendominasi yang sangat kuat, 3 energi besar pada hari ini. Ya, pertemuan fisik denganmu segera. Oke, yang pertama ada kartu balance. Oke. Di kartu ini menandakan bahwa situasi dan keadaan akan menjadi berimbang pada akhirnya nanti, ya. Mungkin selama ini sudah kamu sering sekali menunggu dia datang tapi tidak pernah datang, atau selama ini harus kamu yang selalu mencari dia, gitu ya. Artinya ada situasi-situasi yang tidak berimbang sebelumnya, yang Sora melihat di sini akan ada suatu situasi yang mulai adanya keseimbangan, gitu ya. Mulai ada balancing di sini, keseimbangan di sini kalau yang Sora lihat, ya. Jadi untuk kamu yang sudah berharap, ini adalah satu yang sangat positif ya, adanya energi keseimbangan ya. Oke. Atau bisa juga yang selama ini menjadi penghalang kalian belum bertemu secara fisik karena ada situasi-situasi yang masih oleng, belum stabil, sekarang ada situasi yang lebih stabil. Oke. Lalu di sini ada energi dari rilis, ada energi dari melepaskan ya. Dimana ya, ketika kamu sudah bisa justru ikhlas dan bisa melepaskan ya, ada keikhlasan di mana kayak ada energi yang bisa membuat justru jalannya segala sesuatu bisa lebih lancar. Artinya Sora merasakan di sini banyak energi dari yang namanya keikhlasan. Banyak dari kalian sudah tidak maksa lagi, kalian sudah berpasrah, menyerahkan kepada Tuhan. Kalau memang sudah jodohnya, kalau memang sudah jalannya untuk bisa bertemu, akan bertemu. Ya, itu yang terlihat. Tapi di sini ini juga bisa menandakan bahwa ada seseorang, mungkin dirinya itu terlepas dari segala rentangan dan halangan yang selama ini mungkin menghalangi kamu bisa bertemu fisik sama dia. Oke. Dan yang ketiga adalah energi penerimaan, acceptance ya. Jadi di sini ada energi penerimaan, ada energi courage ya. Dimana mungkin banyak dari kalian yang selama ini telah mengirimkan afirmasi, telah mengirimkan energi untuk menarik dia supaya bisa datang ke kamu ya. Dan jadi kalau Sora lihat di sini juga ada energi dari keberanian. Jadi mungkin ada yang selama ini menunda-nunda ketemu sama kamu ya, karena mungkin banyak ketakutan, kekhawatiran, penghalang-penghalang, itu akan segera nyata terjadi. Oke, kita mau lihat ya, pertemuan fisik denganmu segera. Pertemuan fisik denganmu segera. Kita lihat dulu ya, siapa orang ini yang akan bertemu secara fisik sama kamu. Oke. Ini adalah energi dari seorang pejuang ya, yang hidupnya sedang banyak berjuang, melewati banyak hal ya. Energi untuk bertempur ya. Bisa saja dia harus melewati banyak sekali masalah, banyak sekali rintangan. Dia sedang berusaha bergerak melewati apa yang sedang menghadang dirinya dia. Ya, artinya di sini ada energi-energi dari sebuah pergerakan. Di sini besar energi tentang seseorang yang mungkin terkadang terburu-buru, berani dan sebagainya ya. Tapi di sini kalau Sora lihat, kamu bisa saja berdealing dengan seseorang yang sepantaran diri kamu ya. Itu bisa kalau yang Sora lihat ya. Yang berikutnya adalah energi dari seseorang yang setiap dia, semua energi dia, semua fokusnya dia itu dia curahkan kepada yang namanya finansial dan keuangan. Kenapa sih Sora kok banyak banget orang-orang yang kesannya kok zaman sekarang uang terus, finansial terus? Karena kita harus menyadari teman-teman, eranya sudah berbeda dengan era-era sebelumnya. Era yang sekarang memang manusia itu digiring atau manusia itu ditaruh dalam situasi-situasi yang harus memungkinkan untuk dalam situasi-situasi yang namanya finansial itu akan sangat berpengaruh. Finansial itu akan sangat menunjang. Faktor finansial merupakan top 3, kalau seorang nggak salah, top 3 atau top 5 faktor seseorang itu perpisahan ya, dalam rumah tangga. Itu salah satunya tentang masalah finansial ya. Karena finansial memang bukan yang paling utama, tapi bisa dikatakan penunjang yang sangat besar gitu loh ya.
Jadi di sini ada energi dari seseorang yang memang pingin banget situasinya dia bisa kuat, bisa strong, bisa stabil secara finansial ya. Dan orang ini adalah orang yang ingin rekonsiliasi lagi kembali sama kamu ya. Jadi orang ini tuh berjuang dulu ya, sehingga ekonomi dan situasinya stabil yang dia usahakan, baru dia menginginkan sebuah rekonsiliasi. Orang ini jelas ya, seseorang dari masa lalu kamu pernah punya cerita sama dia, kamu pernah punya kisah sama dia. Dia mungkin teman kecil kamu, mungkin tetangga kamu juga gitu loh ya. Tapi di sini juga kalau orangnya tuh punya ego sendiri, yang kayak dia tuh kayak pingin dihargai, dia pingin dihormati, dan dia pingin ngerasa kayak oke, salah satunya adalah egonya dia tahu kalau dia bisa punya finansial yang baik, dia akan bisa dihormati. Oke. Orang ini pernah berjalan pergi dan menjauh dari kamu ya. Ketika kamu mungkin menunggu dia, berharap punya banyak perasaan sama dia, tapi dia menjauh ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang secara intuisi dia tahu bahwa dia harus menjauh untuk memfokuskan pikirannya, hatinya, dan perasaannya dia juga ya. Sementara di sini kalau Sora lihat, kamu mungkin banyak dari kalian yang masih menunggu dia sebenarnya. Kalau Sora lihat di sini ya, dia tuh tipenya memang kalau lagi ada masalah dia akan menarik diri dan berusaha menyendiri dan berusaha berfokus dalam menyelesaikan masalahnya dia. Orang ini punya ikatan secara perasaan yang kuat dan mendalam ke kamu. Ya, di sini energi dari divine masculine sangat-sangat kuat ada di sini. Kalau seorang ngomongin divine masculine, itu belum tentu bentuknya harus laki-laki. Bisa saja energinya yang divine masculine. Oke. Kita mau lihat di sini, ya. Situasi dan keadaan seperti apa saja sih yang mungkin saja menjadi situasi dan penghalang di antara hubungan ini tertunda untuk bertemu. Di sini karena masih banyak impian, karena masih banyak ekspektasi, karena masih banyak harapan yang harus dia wujudkan. Ya, jadi di sini memang batinnya dia itu masih menginginkan begitu banyak hal, batinnya masih menginginkan begitu banyak hal yang harus dilakukan. Ya, jadi mungkin di sini ya ada hal-hal yang sedang ingin dia capai ya, pencapaian-pencapaian gitu loh ya, yang mungkin belum dia capai gitu loh ya. Itu yang dia inginkan, itu yang ingin dia dapatkan ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, orang ini itu banyak ingin mendapat kepuasan ya. Jadi dia itu kayak mengutamakan banyak mimpi-mimpi dia dulu yang dia kejar. Selain daripada itu ya, di sini juga ada batin. Ketika segala sesuatunya belum stabil, batinnya juga belum stabil. Di sini ada banyak mungkin emosi yang naik turun, emosi yang belum stabil juga. Itu yang Sora bilang tadi ya, yang menjadi mungkin salah satu concern hubungan ini. Sehingga hubungan ini itu membawa begitu banyak perasaan bingung sama kamu, karena kamu mungkin harus emosinya naik turun. Dibilang sayang-sayang, dibilang kangen-kangen, tapi emosi bisa naik turun. Ya, dan di sini ada periode kesendirian dan menarik diri. Ya, jadi di sini dia sedang banyak perenungan, banyak berpikir sama hal-hal yang dia hadapi dalam hidupnya dia, gitu loh. Jadi ini memang orang yang dia senang untuk menarik diri kalau ada apa-apa. Dia mau menyendiri, mau menenangkan hatinya, mau menenangkan jiwanya, gitu ya. Oke, karena dia masih mau berpikir kemana sih arah takdir hidupnya dia sendiri, itu satu ya. Oke. Yang kedua, dia juga bisa saja berpikir, sedang berusaha keras untuk berpikir kemana sih arah takdir dan jalannya hubungan kita. Ya, jadi di sini kayak ada satu dirinya dia itu berusaha berenung, apakah memang kalian ditakdirkan bersama atau enggak, gitu loh. Kalau hidupnya dia juga masih banyak rintangan dan halangan. Ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, mempengaruhi komunikasi kalian. Komunikasi kalian itu kadang-kadang bisa naik turun gitu loh ya. Dengan keadaan dia yang narik diri seperti ini ya. Oke. Dan di sini ada dari dalam dirinya dia tuh, dia pingin mengukuhkan dan pingin meyakinkan hati dan perasaan dia kalau memang kamu tuh adalah seseorang yang sudah ditakdirkan untuk dia. Dia kayak pingin punya satu keyakinan penuh. Oke. Makanya kalau yang Sora lihat di sini,
Di sini ngomongin soal ketegasan, ngomongin soal pemikiran, ngomongin soal komunikasi. Artinya apa? Nah, bisa saja dari banyak komunikasi kalian belum ketemu titik ketegasan, ya. Mau arahnya kemana, mau tujuannya kemana, hubungan ini, gitu loh ya. Sering sekali belum dikomunikasikan dengan cukup baik, gitu loh. Jadi kayak hubungan tuh kayak jalan, arahnya belum jelas kemana, gitu loh. Sehingga kamu juga mungkin jadinya mulai ragu ya, gitu loh. Ini bisa nggak sih dipercaya? Ini bisa nggak sih hubungan yang jelas gitu. Jadi sini mulai ada keraguan. Dia pun juga mungkin masih ragu, apakah benar ya kamu adalah orang yang cocok untuk aku, ya. Dan di sini ada energi dari suatu cinta yang mungkin dia ngerasa jangan-jangan aku cuman kasmaran doang, apa jangan-jangan aku belum serius. Jadi di sini dia pun tidak yakin dengan perasaan dia. Jadi kombinasinya banyak keraguan-raguan karena dia juga masih mengejar mimpinya, karena mungkin dia juga masih mau kejar apa yang dia mau, gitu loh ya. Dan di sini dia masih berusaha mencari perasaannya, apakah benar-benar penuh untuk kamu, yakinkan dirinya sendiri. Oke, sih masih berusaha memantau, masih berusaha melihat. Artinya orang ini tuh di sini masih berusaha mencari pertanda juga, meyakinkan dirinya dia, sembari dia mengejar banyak mimpinya dan situasi ekonomi dia mau meyakinkan memang bahwa kamu tuh seseorang yang terkoneksi sama dia, seseorang yang memang untuk dia. Karena memang masih orang ini mungkin saja banyak trauma-trauma yang dia belum selesai, gitu lah ya. Trauma yang mungkin mempengaruhi dia terhadap pandangan-pandangan yang namanya relationship, gitu loh. Relationship itu arahnya seperti apa sih, gitu loh. Arahnya tuh konsep hubungan di dalam isi hatinya dia tuh seperti apa sih, gitu loh. Sekarang kita mau coba lihat ya, kenapa tapi sekarang dia yakin untuk kamu tuh memang adalah seseorang yang mungkin dia kenapa mau ketemu sama kamu segera ya. Kita mau lihat kenapa dia sekarang kepingin ketemu sama kamu segera ya, karena ada pertemuan yang secara nyata, secara fisik. Apa isi hatinya? Kalau bisa aku ulang waktu, ingin aku mengulang memori kita bersama. Seseorang ini ada perasaan kerinduan akan memori-memori yang pernah berlalu di antara kalian. Ya, jadi di sini ada satu kerinduan terhadap kenangan dan memori tentang kamu yang tidak bisa terlupakan. Ternyata aku tidak sanggup menahan pedih terpisah darimu, rasanya seperti kosong. Nah, orang ini ketika dia terpisah dari kamu, tuh ternyata dia merasa sedih dan rasanya kosong. Ya, jadi dia memang menginginkan pertemuan karena banyaknya memori kenangan yang bersisa di dia, dan ternyata dia merasa sedih kalau dia berpisah dari kamu. Terus rasanya seperti ada sebuah kekosongan. Masihkah ada ruang di hatimu untuk aku yang ingin kembali bersama? Nah, kan tadi Sora udah bilang, energi besar dari rekonsiliasi. Seseorang yang mungkin pernah pergi, ya. Kenapa dia ingin kembali bersama sama kamu? Kenapa dia ingin kembali bersama dengan kamu? Di sini, dia mulai bisa menyadari bahwa dirinya dia itu bisa stabil, bahwa dirinya itu sudah melihat dengan real dan nyata, ya memang kamu adalah seseorang yang ada selama ini di hatinya dia, di perasaannya dia. Kamu mungkin sudah ada dengan jelas, tidak bisa melupakan kamu, mengingat kamu terus, gitu loh ya. Dan dia tahu, dan dia bisa lihat dengan nyata kalau kamu sudah banyak berkorban untuk dia, ya. Kamu tuh mungkin banyak mengambil resiko untuk bersama dengan dia. Mungkin ada dari kalian yang nggak mendapatkan restu dari orang tua, atau mungkin harus banyak bantu dia. Kalian juga menaruh diri kalian beresiko dalam masalah demi ngebantuin dia, gitu loh, ya. Dan dia tahu, dan dia menyadari, dia mulai menyadari lebih mendalam, dan dia bisa lihat dengan lebih nyata bahwa cinta kalian itu tulus banget untuk dia, tanpa ada syarat, menerima dia apa adanya. Aku merasa pesimis dan tidak yakin terhadap diriku dan masa depan. Tadi kan Sora udah bilang ya, banyak kepesimisan sama diri dia sama masa depan. Ketika situasi ekonomi dia belum cukup baik, masih banyak angan-angan yang belum dipenuhi. Aku masih ingin memperjuangkanmu. Aku harap kamu mau bersabar dan memberi aku kesempatan. Di sini dengan adanya perpisahan dan banyak hal yang dia lihat dengan real, dia mulai ingin muncul suatu harapan bisa memperjuangkan kamu, dan kamu masih mau kasih dia kesempatan. Orang ini banyak meditasi, orang ini banyak merenung, sehingga pencerahan itu didapatkan ketika dia sendiri meditasi dan banyak berpikir. Ya. Sehingga ada energi intuisi yang dalam, yang menarik
menarik dia ke dalam, menarik kamu ya, menarik energi kamu besar ke dalam dirinya dia. Muncullah rasa ketakutan. Dia takut kehilangan kamu, dia takut kamu tidak ada, ya. Oke, dia mulai merasakan bahwa kalian itu ada satu perasaan koneksi secara energi, dan di sini ada sesuatu yang berakar di sana. Artinya ada koneksi secara energi jiwa. Hatimu adalah rumah bagi jiwaku, tempat aku berteduh dari rindu yang deras menghujaniku. Jelas di sini juga ada sebuah kerinduan, ya. Jadi energinya jelas banget ya, adanya kerinduan, ya, yang mendalam. Oke, kenapa pengen ketemu sama kamu segera, ya? Perasaannya itu ada akarnya, ada koneksinya. Aku baru mampu mengerti arti hadirmu setelah kamu tidak ada lagi di sisi. Jadi yang tadi Sora udah bilang, banyak sekali pengorbanan kamu untuk dia yang baru dia rasakan setelah kamu sudah tidak ada. Betapa pentingnya kamu dalam hidupnya dia. Maaf, aku pergi tanpa kata dan menghilang begitu saja. Aku sungguh-sungguh merasa butuh untuk sendiri dan berpikir. Memang dia itu menjauh untuk sendiri dan berpikir tentang hatinya dia dan perasaan dia dan hubungan kalian. Lalu, Sora, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kami? Situasi yang tadinya tergantung, ya, bisa saja akan membawa suatu pemikiran yang berbeda sama dia. Jadi ini adalah awalnya akan ada situasi yang memang menggantung sebelumnya, ya. Oke, ada energi untuk berfokus terhadap pekerjaan, ya. Jadi orang ini awalnya memang menggantungkan situasi lalu fokus terhadap pekerjaan, ya. Tapi dengan buah dari sebuah kesabaran, koneksi yang juga kuat, kelemah lembutan kamu, energi intuisi kamu juga yang terkoneksi sama dia, memungkinkan kalian pertemuan secara fisik, ya. Ada perjuangan untuk bergerak, untuk pertemuan secara fisik itu memang ditujukan untuk berkomunikasi lagi sama kamu, memperjuangkan kamu lagi, untuk bisa mulai bicara lagi. Oke? Karena memang dia tidak bisa melepaskan kamu. Di sini ada situasi di mana kalau dia tidak memperjuangkan kamu, dia akan merasa benar-benar mentok. Dia akan merasa benar-benar kehilangan yang mendalam kalau sampai dia tidak memperjuangkan kamu. Ya, di sini. Jadi di sini memang apapun hasilnya harus ada pertemuan secara fisik karena harus ada ujung yang jelas, gitu ya. Dan ini kalau masalah melepaskan susah sekali untuk dilepaskan. Oke, ini hubungannya kesannya udah diperjuangkan, nanti ujung-ujungnya nggak ada ya, Sora. Akan ada perubahan, ya. Jadi dengan pertemuan tadi akan ada perubahan, ya. Jadi yang untuk kamu yang tadinya mungkin sudah putus asa sama hubungan ini, akan ada situasi di mana perjuangan kembali, situasi ada perubahan, ya. Meskipun Sora bilang tidak mudah, masih banyak hal yang harus dia topang, dia dukung, gitu loh, ya. Tapi artinya di sini ada energi untuk survive, untuk berjuang, gitu, ya. Ketika kelihatannya sudah sangat putus asa, ketika kamu sudah benar-benar mentok, ternyata di sini ada energi perubahan. Pesan untuk kamu, tetap berfokus sama diri kamu, stabil, ya. Fokus sama diri kamu sendiri, ya. Dan di sini akan ada kebahagiaan yang datang, ya. Jadi tetap fokus sama diri kamu sendiri, akan ada kebahagiaan yang datang, ya. Dan di sini memang dia sudah ada ikatan sama kamu, oke? Jadi protection, dan di sini tali, ada sesuatu yang menghubungkan kalian, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kalau kamu memang menginginkan dia, fokuslah untuk terhadap perubahan dan akan ada awal baru yang datang, ya. Jadi ketika dia datang ini jangan bernegatif thinking karena perubahan akan terjadi dan akan ada awal yang baru. Karena memang ada koneksi yang sangat kuat, ya. Jadi kalian yang sudah menginginkan untuk bisa ketemu segera, ada awal yang baru, ada segala kebaikan, versi terbaik dan sebagainya itu sangat kuat terlihat di sini. Oke. Terus Sora, kapan dia akan menemui aku secara fisik dengan segera, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, di sini ada bulan ya, stick bulan yang bisa Sora akan ambil di sini ya. Kira-kira kapan dia akan ketemu dengan kamu. Anyway, teman-teman, untuk yang mau beli gelang kupu-kupu atau yang mau beli kalung bunga masih bisa ya. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Ini untuk menarik energi positif dalam hidup kamu, ya, segala jodoh dan hal-hal baik. Ini untuk menarik energi positif, melepaskan trauma, ya. Sora juga suka pakai, ya. Oke, kita lihat dulu. Sora akan tutup mata ambilnya. Sora akan ambil 5 stick, 1, 2,
3, 4, 5. Oke, kita coba lihat ya. Di sini akan ada yang memberikan kabar di Oktober, pertemuan fisik dengan kamu, ada yang di Mei, ada Agustus. Nah, bulan-bulan ini juga bisa berarti sesuatu untuk kalian ya. Juni dan November. Ya, di antara 5 bulan ini mungkin sekali ada energi yang kuat pertemuan secara fisik. Oke. Kita akan coba lihat astrologinya. Oke. Astrologinya. Cancer, Pisces, Aries, Scorpio, Libra, Capricorn, Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat alfabetnya. M, J, K, L, A, B, O, X, P, L, H, masih menjadi rahasia, D, R, F, satu lagi ada I. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, atau plat nomor kendaraan, nomor rumah dan sebagainya. Sora akan angkat supaya bisa di zoom. 1, 2, 3, pause. Oke. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau untuk kekurangan atau kesalahannya minta maaf. Untuk yang personal reading silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang kepingin juga beli kartu dan belajar dan sebagainya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you always. Bye bye.